Ada mohon jasa. Hah? Semua dia? Hah? Ya. Sudah, sudah. Tadi barusan dia. Semua dia. Ya, semua foto-foto. Iya. Oke. Bukan.
Oke. Ah. Oh,
Masih ingat waktu kelas 10 neurotransmitter, di mana neurotransmitter ini sebagai yang menghubungkan atau sebagai perantara saraf itu berjalan, ya kan? Nah, di sini Parkinson ini dia mengganggu atau mempunyai kelainan pada neurotransmitter sehingga saraf itu tidak setengah-setengah. Jadi saraf itu berjalan secara setengah-setengah atau tidak full, sehingga penderita itu dapat masih bisa bergerak tapi seperti setengah-setengah saja, bergetar berlebih, lalu nanti getarannya hilang, ya, seperti tremor itu tadi, tremor hilang lalu bangkit lagi. Jadi obat-obat seperti levodopa, ya, itu dapat mengobati gangguan pada neurotransmitter tadi.
reseptor dopamin inilah yang mengakibatkan kalau terjadi gangguan dopamin meningkat atau menurun, itu mempengaruhi kerja neurotransmitter. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Enggak. Ya, kita lanjut ke psikofarmaka atau psikotropik, obat-obat psikotropik. Nah, ini peraturan pembelian obat psikotropik ya, itu kita lewatin saja. Nah, ini sedatif ya, sedatif hipnotik, anti ansietas atau anti insomnia. Jadi istilah-istilah ini kalian harus simpan gitu, harus dalam satu catatan atau diingat ya, karena nanti kedepannya misalnya kalian melanjutkan pendidikan, itu istilah-istilah ini sering disebutkan ya. Jadi harus tahu sedatif, anti ansietas atau anti insomnia. Ini kalau kalian cari misalnya di buku-buku farmasi atau jurnal-jurnal farmasi juga biasanya disebutkan nih istilah-istilah ini. Jadi harus tahu pengertian. Dia disebut juga gitu kan. Nah, sedatif ini berhasil untuk penderita yang mengalami gangguan tidur atau kecemasan berlebih. Nah, kalau kalian pernah dengar panic attack ya. Di sini contoh obatnya ya seperti diazepam, seperti ini bisa dibaca. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Nah, ini antidepresan atau antidepresi di modul kita atau di buku panduan kita itu masuk dalam psikotropik atau psikofarmaka. Nah, antidepresi ini dipengaruhi juga semua sama itu intinya di sel saraf itu ada reseptor, ada neurotransmitter ya. Dimana fungsi-fungsinya udah kita ulas di waktu kelas 10, ini hanya lanjutan ya kan. Jadi materi kelas 10 itu jangan lupakan. Nah, di sini contoh neurotransmitter ya yang mengalami gangguan itu norepinefrin, dopamin atau serotonin. Itu nama-nama, jadi di dalam tubuh manusia itu banyak jenis-jenis neurotransmitter di mana dia mengaruhi beberapa tadi itu sistem saraf sadar atau tak sadar atau sistem saraf pusat. Kalau ini neurotransmitter ini terganggu ya, itu dapat mengakibatkan gejala depresi ya.
seperti tadi itu perubahan mood sampai tadi itu mau bunuh diri di situ. Jadi makanya orang-orang depresi itu biasanya diobatin ke dokter gangguan spesialis kejiwaan ataupun psikolog di situ. Dimana kita harus membangkitkan neurotransmitter mereka yang mengalami gangguan tadi, ya, menjadi normal. Itu banyak sih cara pengobatannya, dilihat dari gejalanya ringan atau berat. Otomatis kalau udah berat itu harus mengonsumsi obat secara jangka panjang, ya. Kalau dia udah mengalami gangguan yang secara panjang, ya. Nah, ini mengingatkan kalian kembali waktu kelas 10, ya. Ada dendrit, ya kan, akson, ya. Ini saya lewatkan saja. Fungsi-fungsi sistem saraf itu, bagian-bagian sel saraf itu juga harus masih kita. Ada pertanyaan yang materi ini untuk PTS kemarin, ya. Ada pertanyaan? Kita lanjut ke obat saraf otonom, ya. Tadi saraf otonom sudah disebutkan sistem simpatik dan parasimpatik, ya, sadar dan tak sadar. Nah, ini golongannya, ya. Ada obat stimulan, ya, yang menstimulasi saraf simpatik dan parasimpatik dan yang menghambat. Jadi pada sistem saraf otonom ini golongannya tidak sebanyak pada sistem saraf pusat. Dia dua aja, yang meningkatkan dan menghambat atau memberhentikan saraf simpatik dan parasimpatik, ya, menghambat kerja sistem saraf tepi tadi. Ini kalian harus catat, ya, golongan-golongan ini. Yang meningkatkan itu adrenergik, gitu. Pada simpatik itu adrenergik, simpatomimetik, agonis adrenergik. Kalau parasimpatik kolinergik, ya. Jadi adrenergik lawannya kolinergik. Simpatomimetik lawannya yang pasti parasimpatomimetik. Yang kalau simpatik itu tadi adrenergik, dia ada agonisnya. Agonis itu kayak seperti mendukung, ya, bukan menghambat, tapi dia meningkatkan juga mendukung kerja si adrenergik. Agonis adrenergik, kalau parasimpatik agonis kolinergik.
ini contoh-contoh obat adrenergik atau yang meningkatkan sistem saraf simpatik, ya kan. Dikenal adrenalin, hormon adrenalin dan atau epinefrin. Ada yang tahu kalau adrenalin biasa kan itu biasa sering disebutin tuh adrenalin. Akibatnya apa itu kalau pada tubuh manusia? Ada yang tahu? Ada yang tahu adrenalin? Hormon adrenalin itu untuk pada tubuh itu mengakibatkan apa? Tidak tahu, Pak. Nggak ada yang tahu adrenalin? Sambil searching ya boleh. Sambil searching. Adrenalin itu apa? Dan kecepatan gerak tubuh. Nah, dia seperti kalau tubuh itu lemas atau lemah atau mengalami misalnya gangguan jantung lemah atau denyutnya lemah, itu langsung kasus gawat daruratan misalnya di rumah sakit itu langsung injeksi adrenalin, jadi denyut jantung itu diperkuat. Itu contoh kasusnya. Jadi untuk meningkatkan kerja organ atau bagian-bagian tubuh manusia. Ataupun kalau adrenalin misalnya kita pada saat cemas, takut, ataupun berada di ketinggian yang sangat tinggi, nah itu adrenalin kita meningkat, nervous, gugup. Nah itu adrenalin atau epinefrin itu yang bekerja. Sistem saraf simpatik. Nah sistem simpatik itu kan secara sadar tadi kan. Simpatik sadar atau tak sadar? Simpatik tidak sadar. Benar nggak tuh? Sadar, Pak. Simpatik sadar. Nah, simpatik itu sadar, parasimpatik itu tak sadar, ya kan? Nih, Ya, coba Pak. kita lihat di Ya, video YouTube-nya ya. Diingat kembali, simpatik, parasimpatik itu pada sistem saraf yang tak sadar. Jadi sistem saraf otonom atau
fisioterapi itu kan ada sistem sadar dan tak sadar. Nah, yang tak sadar terbagi dua, simpatik dan parasimpatik, ya kan? Ngerti nggak? Nah, ini pembagiannya kalau secara grafik. Jadi simpatik parasimpatik itu berada di sistem saraf tak sadar. Simpatik tadi misalnya contohnya dia memperkecil, parasimpatik yang memperbesar, ya kan? Paham nggak? Paham? Jelas nggak? Paham, Pak. Ya, kita lanjut. Ini dia hanya menyebutkan contoh-contoh obatnya, ya. Jadi kalau yang oxymetazoline, nah itu seperti di dalam dexamethasone, nah, ya. Visin, tetrizolin, yaitu cendo yang ada cendonya itu kan tetes mata tuh, ya. Itu di obat tetes mata. Ini adrenergik di sistem simpatik. Kalau adrenolitik tadi yang menghambat, ya, menghambat. Nah, ergotamin tartrat itu tadi memulai kontraksi uterus saat ibu melahirkan, ibu hamil yang ingin melahirkan. Najosin tadi contohnya pada yang merek patennya Minipress, di situ untuk obat anti hipertensi untuk mengatur semua sistem saraf yang tak sadar gitu. Ini obat cholinergic, ya. Untuk buku apa, panduan atau pedoman, ada yang fotokopian farmakologi. Ada yang fotokopi ini buku pedoman farmakologi. Yang mana bukunya itu, Pak? Yang waktu kita dulu kelas 10. Oh, kita fotokopi buku yang dulu kita belajar itu. Kan itu kelas
10 dan kelas 11 itu isinya. Bisa lihat nanti akan Isinya ini nih sama tabel-tabel obat ya. Nah, ini dia menyebutkan tabel-tabel ya. Sistem obat apa Pak, saraf-saraf otonom, sistem saraf yang tak sadar tadi. Jadi pembagiannya ini yang penting ya. Ini yang harus kalian hafalkan atau tahu kan perbedaannya di setelah PTS ini. Untuk bahan UAS nanti pada sistem saraf simpatik dan parasimpatik yang mengatur semua saraf-saraf tak sadar di dalam tubuh ya. Ada tadi yang untuk mengatur jantung, ada yang mengatur mata ya kan, mengobati mata. Jadi cukup hafalin yang atau ketahui paling atas tuh adrenergik dan kolinergik. Kalau adrenergik itu simpatik, kolinergik itu parasimpatik. Nah, kalau dia anti ditambah anti depannya, anti adrenergik, anti kolinergik, berarti dia bekerja sebagai menghambat saraf simpatik atau menghambat saraf parasimpatik ya. Kalau agonis dia masih satu golongan untuk merangsang atau menstimulasi atau meningkatkan saraf simpatik dan parasimpatik, mau agonis adrenergik atau agonis kolinergik. Paham nggak? Agonis, antagonis, nah itu kan agonis itu mendukung, kalau antagonis itu dia bekerja berkebalikan atau menghambat. Jadi kan di sini agonis itu dia meningkatkan atau bekerja menstimulasi sistem saraf otonom, simpatik ataupun parasimpatik. Ini mudah nih ngapalinnya. Ini di screenshot juga boleh untuk menyimpan di dalam menjadi catatan ya. Ada pertanyaan? Soal berbasis sistem saraf otonom? Jadi di kelas 11 itu untuk PTS dan UAS ini untuk semester pertama ini kan obat-obat pada gangguan sistem saraf pusat dan obat-obat gangguan sistem saraf otonom atau tepi. Nah, babnya sampai sini aja. Lalu untuk semester berikutnya itu baru masuk obat-obat anoreksansia, di mana itu untuk obat-obat penekan nafsu makan atau obat untuk mengatasi obesitas. Lalu obat sistem jantung dan pembuluh darah. Nah, itu untuk semester berikutnya. Jadi semester ini hanya bab materi yang sebelumnya itu waktu kita PTS dan ditambah dengan obat-obat pada gangguan sistem saraf otonom, simpatik dan parasimpatik ini. Jadi untuk UAS nanti sampai sini saja nih, obat-obat saraf otonom dulu, obat sistem saraf pusat dan otonom. sampai mana Pak? Sampai yang Bapak sudah tadi? Iya, ini untuk setelah PTS nih, bab ini nih, yang hari ini nih, simpatik dan parasimpatik, obat-obat pada saraf otonom, dan yang sebelum yang UTS, yang PTS kemarin, sistem saraf pusat, nanti analgetik sampai anti Parkinson selama 1 semester ini. Karena
obat-obat pada saraf otonom ini hanya segini aja. Kalau untuk selanjutnya itu baru masuk ke semester depan, itu setelah tahun ajaran nanti depan, baru masuk obat obesitas, anoreksansia namanya. Lalu obat jantung itu untuk semester depan. Kita semester ini baru obat pada sistem saraf. Gue udah punya kakak nih. Yang paling penting itu pada sistem otom ini harus tahu dulu sistem saraf atau otonom ini terbagi dua, sadar dan tak sadar. Lalu tak sadar itu terbagi dua lagi, simpatik dan parasimpatik. Fungsi-fungsinya, ya kan, fungsi-fungsi tadi itu berkebalikan, ya. Contohnya sadar dan tak sadar tadi gimana, itu kan udah pasti tahu kan, itu materi kelas 10. Di kelas 11 itu ditambah lagi golongan obatnya, khusus di sistem saraf pusat, analgetik yang 7 kelompok kemarin, analgetik sampai anti Parkinson. Lalu ditambah golongan obat yang ini, simpatik dan parasimpatik. Jelas, ada pertanyaan? Jelas Pak. Nanti untuk pertemuan depannya, ya, depannya nanti saya akan membahas khusus adrenergik dan kolinergik ini, ya. Itu ada di buku pedoman kalian, tapi semua kan ada yang punya fotokopi, ada yang enggak. Jadi minggu depan akan saya jelaskan itu lebih apa sih adrenergik dan kolinergik itu, ya kan. Karena kalau obat sistem saraf otonom ini hanya dua reseptor ini, adrenergik dan kolinergik aja. Udah paham ya kan, mau bab-bab nanti, bab-bab di kelas 11 ini ya. Untuk semester ini PTS dan UAS itu babnya apa? Coba. Sistem saraf pusat sama sistem saraf otonom atau tepi. Nah, obat-obat pada sistem saraf pusat dan sistem saraf otonom, ya kan. Sistem saraf pusat itu tadi terdiri dari golongan apa saja? Sistem saraf pusat. Apa? Sistem saraf pusat? Simpatik dan parasimpatik, Pak. Itu sistem saraf ini otonom, tapi yang sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat yang mana? Obat-obatnya, golongan obatnya. Anestetik, langsung hipnotik dan sedatif. Terus psikofarmaka. Epilepsi. Ya, tujuh kelompok yang kemarin itu. Nah, itu jangan di UAS nanti masih ada ya. Jangan dilupain tuh. Jangan waktu PTS aja. Lalu sistem saraf otonom
yang tadi barusan ya kan, apa sistem saraf otonom, golongan obatnya apa saja? Nah, golongan obatnya itu sistem sarafnya, dia bekerja apa saja? Obat-obat pada sistem saraf otonom dia bekerja sebagai apa saja? Ada 2 tadi. Untuk simpatik dan parasimpatik dia bekerja sebagai dua cara kerja yang berkebalikan tadi. Yang mana? Stimulan menghambat apa? Perangsang sama menghambat. Nah, stimulan, perangsang atau meningkatkan dan menghambat tadi kan itu. Nah, itu selama 1 semester ini. Ya. Untuk semester depan tadi apa materinya? Obat obesitas sama obat jantung. Nah, obat-obat obesitas atau anoreksansia. Jadi kalau kalian misalnya mau searching obat anti obesitas itu disebut juga anoreksansia, ya, atau obat penekan nafsu makan. Nah itu. Lalu obat jantung dan pembuluh darahnya untuk semester depan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Ya, untuk pertemuan minggu depan nanti saya akan ulas masih di sistem saraf otonom atrofi, khusus di adrenergik dan kolinergik. Ada pertanyaan mah? Saya ada pertanyaan yang masih bingung? Ya, kalau nggak ada, yang kelas A, kabar Ariel nggak ada nih. Mana ada, Pak? Kemana dia? Hilang. Hilang. Iya, udah nggak aktif lagi kan? Aktif kok, Pak? Aktif dia, Pak. Absen ya, Steve? Tapi kelas saya nggak pernah sama sekali ada. Kenapa dia? PTS-nya itu masih 0 tuh. Yang lain tolong hubungi ya, suruh dia hubungi saya. Untuk PTS-nya masih 0 karena nggak ada sama sekali ikut, karena ini untuk rap mini nanti itu. Ada yang bisa bantu? Ada yang bisa hubungi April? Kelas A, siapa? Apa? Lutfi kan? Lutfi, Febri. Oke. Kok?
TV nurul Masya Allah. Halo. Apa? Bantu apa? Saya udah. Saya udah. Review ya. Itu apa? Masih aktif kita. Saya datang. Kamu di daerah mana? Pontianak. Dengan apa? Di sini ada ya? Kamu hapus. Waduh. Oh, Bukan ya? Mungkin bukan goyang di sini ya.
Hui. 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 Enggak tuh.